Halo teman-teman semuanya. Kita mulai aja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Terus sore pastinya harus masih semangat dong, udah sore. Semangatnya harus masih semangat pagi. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Masih semangat kan untuk mengikuti sharing session seri berbagi menjadi kilau hari ini? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adinda Firda selaku MC pada kegiatan pada hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, teman-teman udah tahu belum apa tema FSMK pada hari ini? Fitur kita pemuda Indonesia sebagai penulis apa? Penulis novel bestseller. Oke, benar banget Agil. Sesuai tema, kita akan banyak belajar dan berdiskusi mengenai motivasi perjalanan dan bagaimana cara mendapatkan ide sebagai penulis bersama narasumber kita nih pada sore hari ini, yaitu Kak Ananda Putri sebagai penulis. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan peraturan semua berada dalam buku ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta yang tidak berhalangan dimohon untuk menyalakan kameranya. Yang kedua, peserta dipersilakan untuk mengganti nama dengan format peserta underscore nama. Dan yang ketiga, peserta hanya diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon ketika diminta. Oke, selanjutnya saya akan membacakan rundown kegiatan oleh moderator kita, Kak Adisa. Untuk Kak Adisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Firda. Perkenalkan, saya Adisa yang akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya, mungkin kita perkenalan dikit dulu ya terkait profil dari gestar kita. Sorry, maaf ketawa, soalnya ini aku udah deket banget nih sama dia. Jadi kayak, aduh, gak asing banget lihat dia gitu. Sama Kak Putri. Kak Putri ini adalah seorang penulis yang sorry banget yang seriesnya baru Oke, sorry guys, itu breakdown dikit ya. Oke. Jadi Kak Putri ini adalah seorang penulis novel, judulnya A+, yang baru banget diserisin, seriesnya baru tayang banget tanggal 25 kemarin, judulnya A+. Dan kita punya kesempatan buat ngobrol nih sama Kak Putri pada hari ini. Mungkin aku manggilnya langsung Putri aja, nggak apa-apa ya? Langsung deh perkenalan langsung dari Kak Putri kali ya, biar dia lebih leluasa memperkenalkan dirinya. Kepada Kak Putri, dipersilakan. Terima kasih Kak Disa ya. Sebenarnya aku sejujurnya satu jurusan guys sama Disa. Makanya agak lawak sebenarnya kita ketemu di sini. Tapi ya udah. Perkenalkan semuanya, aku Ananda Putri, biasa dipanggil Putri. Aku sekarang 21 tahun,
lagi kuliah semester 6 dan aku penulis dari novel A+. Yang kalau kalian tahu baru aja diadaptasi jadi series dan baru aja kemarin tayang di Prime Video. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan lupa nonton di Prime Video. Kalau misalnya kata Kak Putri itu jangan nonton yang bajakan gitu. Langsung nonton di Prime Video. Nah, Benar, mungkin ada yang nonton bajakan ya di sini. iya. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan yang udah disiapin kali ya, Bu ya. Ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Please, mungkin kita bisa bakalan jadi deep talk juga seperti biasanya kalau kita curhat-curhat. Sebentar. Oh, tapi sebelum kita ke pemaparan, ini aku mau minta, kita sebelum ke pertanyaan, aku mau eh, dengar dong pemaparan kayak sharing-sharing dikit dari Kak Putri nih tentang perjalanannya selama menulis, terus tentang kehidupan perkuliahannya mungkin. Kak Putri bersilahkan. Perkuliahan nih gimana ya? Jadi sebenarnya aku mulai nulis itu sebenarnya aku suka nulis itu dari kecil guys. Jadi kan aku tuh dari kecil udah suka baca. Jadi kayak waktu aku kecil, mama aku tuh suka beliin aku buku gitu. Jadi pas anak-anak lain dibeliinnya kayak mainan dan lain-lain, mama aku tuh belinya buku mulu gitu. Ya walau juga kenapa aku tidak bisa seperti anak-anak lain gitu yang dibeli mainan gitu. Tapi akhirnya aku jadi suka baca buku dari kecil. Terus kalian tahu KKPK kan? KKPK yang kayak jadi dia tuh buku tapi bisa ditulis sama anak yang kayak 12 tahun, 13 tahun gitu loh. Terus aku tuh waktu itu kayak ngeliat itu kayak, wah keren ya, maksudnya di umur segitu bisa bisa bikin buku dan bisa nulis juga. Nah, udah, tapi sampai situ doang. Kayak, wah keren nih, gitu doang. Nah, jadi sebenarnya mungkin dari situ kayak aku ada sedikit kayak keinginan interest buat aku pengen jadi penulis nih kayak anak-anak ini gitu. Tapi akhirnya lambat laun kayak aku mulai-mulai dikit-dikit nulis juga, tapi nggak pernah yang kayak real nulis buku gitu loh, kayak nulis cerita-cerita pendek dan lain-lain. Sampai akhirnya pas lulus SMA, aku beneran nulis di Wattpad waktu itu, judulnya A+, dan gak nyangka juga ternyata banyak yang suka, terus kayak rame juga, dan akhirnya ditawarin penerbit buat terbit jadi novel, dan sampai akhirnya hari ini gitu, udah diadaptasi di series. Begitu perjalanan menulis aku ya, Kak Disa. Oke, boleh diceritain dikit dong Kak tentang A+ ini ceritanya tentang apa sekalian promosi tipis-tipis gitu. Oke. Jadi apa sih itu sebenarnya dia teen fiction gitu. Dia cerita tentang 5 anak SMA di SMA terbaik di Indonesia. Nah, sistem sekolahnya ini dia gak kejam gitu ya. Jadi eh, biaya SPP-nya itu dibayarkan berdasarkan peringkat paralel tryout kalau kalian naik kelas 12. Jadi semakin tinggi peringkat kalian, semakin kecil biaya SPP yang harus kalian bayar. Nah, gara-gara sistem itu, maka murid-murid di sekolah ini, mereka jadi bersaing buat dapetin peringkat yang paling atas gitu. Nah, ceritanya itu tentang 5 orang yang ada di peringkat paling atas. Dan kayak mereka nyadar, wah sistem ini tuh ternyata lebih baik negatifnya daripada positifnya. Dan akhirnya mereka bekerja sama buat menghancurkan sistem sekolah itu. Gitu ceritanya. Keren, menarik sih Kak. Soalnya kemarin aku lihat tuh udah kayak trending 2 gitu tuh di Prime Video tuh seriesnya. Terus kayak pemainnya tuh juga oke-oke sih. Kebetulan sekarang udah nomor 1 Kak Disa. Trendingnya. Wah, baru tahu tuh Kak. Ya maklum ya Kak, kemarin-kemarin saya lagi sakit, jadi nggak terlalu lihat eh,
buka HP. Teman-teman jangan juga jangan lupa jaga kesehatan, Kak Putri juga makanya dijaga ya. Oke, mungkin lanjut. Aku kepo sama selain nulis novel nih Kak. Kak Putri kan nih penulis, basicnya nulis. Ada nggak sih kayak tulisan-tulisan Kak Putri selain novel, mungkin artikel atau puisi gitu? Kebetulan iya sih, aku lumayan banyak nulis selain novel juga. Kayak aku beberapa kali nulis artikel juga. Aku punya akun IDN Times juga. Terus cerpen bisa dicek di Medium aku juga. Aku juga suka bikin kayak konten-konten kreatif gitu. Dan puisi juga aku suka. Kebetulan aku ada satu buku puisi namanya Konjungsi. Dan itu masih rutin sih aku upload di Wattpad aku sampai sekarang. Oke, keren-keren. Terus sebenarnya nih ya, sebenarnya motivasi utamanya Kak Putri mau jadi penulis tuh apa sih? Atau mungkin apakah Kak Putri itu mau terus melanjutkan jadi penulis novel, atau mungkin mau geser dikit jadi editor, atau mungkin penulis skrip? Sebenarnya motivasi aku nulis nggak tahu ya, mungkin menurut aku kayak aku tuh bisa menuangkan apa yang pengen aku tuangkan dan apa yang pengen aku bagi dengan orang-orang banyak itu lewat tulisan gitu. Karena mungkin kalau aku sekedar ngomong nih sama teman aku atau sama siapa, ya udah sampai situ aja gitu. Tapi kalau misalkan aku bisa nuangin apa yang pengen aku tuangin lewat tulisan, kayak pada akhirnya tulisan itu bakal mencapai orang banyak dan pada akhirnya bisa kasih impact gitu loh buat orang banyak. Itu sih mungkin yang motivasi aku buat nulis sampai hari ini. Terus kalau buat ke depannya, aku pengen tetap jadi penulis novel atau gimana. Sebenarnya iya, karena menurut aku novel itu medium yang paling bebas buat nuangin karya kita. Kayak nggak ada batasannya dan beneran kayak nggak harus kerja sama orang lain. Kayak kita bisa ngerjain itu sendiri dan bener-bener nulis apa yang kita mau gitu. Tapi aku juga sebenarnya pengen nyoba-nyoba di bidang-bidang writing yang lain, kayak misalkan script writing atau editor juga kayak gitu. Aku kemarin juga sempat nyobain jadi editor juga, dan ya ternyata seru juga. Oke, jadi Kak Putri ini cenderung mencoba banyak lapangan ya di dunia kepenulisan gitu. Mungkin selanjutnya ada nggak sih Kak kayak cerita naik turunnya, kayak struggle-nya selama nulis novel tuh apa aja sih? Mungkin kayak kena writer block, terus ya something like that mungkin. Jujur sering banget ya. Kalau kalian pernah nulis atau suka nulis, kalian pasti tahu namanya writer's block itu adalah hal yang paling menyebalkan ya. Sebenarnya writer's block itu kayak jadi kita udah buntu nih, kita mau nulis tapi kita nggak tahu, kita nggak ada inspirasi, kita nggak tahu harus nulis apa selanjutnya dan kayak gitu. Dan itu bisa terjadi kayak tiba-tiba aja gitu, dan nggak ada yang tahu gimana cara menyembuhkannya katanya. Nah itu sih kalau struggle di nulis, pastinya kalau misalkan kita tiba-tiba hilang inspirasi dan kayak, karena sebetulnya aku anaknya impulsif kan ya, jadi waktu nulis impuls itu aku nggak bikin kerangkanya guys, karena emang aku tuh nggak bertujuan buat jadi itu buku gitu loh, karena aku waktu itu nulisnya iseng-iseng aja ngisi waktu gitu. Dan ternyata tuh itu jadi masalah gitu pas tengah-tengah aku nulis konflik, ya bingung nih gimana nyelesainnya ya, kayak gitu sih. Dan itu struggle dalam nulis banget, tapi pada akhirnya ketemu juga resolusinya dan akhirnya bisa gitu. Cuman kalau dibilang ada struggle waktu nulis, pasti ada banget. Dan kayak karena kita mahasiswa juga nih, pasti kadang nggak ada waktu buat ngerjain tulisan, nggak ada waktu buat melakukan hobi kita, karena kita sibuk dengan tugas A, B, C, D, dan kegiatan lain-lain. Palingan sih itu aja sih ya struggle-nya. Kayak kita butuh, kalau nulis tuh, kalau aku personally, aku butuh kayak waktu yang buat fokus dan buat kayak beneran eh into tulisan aku gitu loh. Jadi mungkin itu yang agak sulit buat aku sih, nemuin waktunya. Tapi keren sih kamu dari kayak keimpulsifan gitu bisa jadi sebuah karya gitu ya. Terus selanjutnya aku mau nanya tentang inspirasi dari tulisan-tulisan kamu nih. Sebenarnya inspirasi-inspirasi dari tulisan kamu nih
dapatnya dari mana sih? Terus cara brainstorming-nya dan menuangkan itu ke tulisan tuh seperti apa? Oke. Kalau inspirasi buat tulisan aku sebenarnya datang dari banyak hal juga ya, karena aku anaknya suka baca buku, suka nonton film, dengerin musik, jadi banyak juga referensi yang masuk ke aku gitu. Cuman sometimes pasti ada kayak bisa dibilang pengalaman pribadi gitu yang pengen aku tuangkan ke dalam tulisan aku. Contohnya misal kayak A+. Jadi waktu dulu aku SMA kayak aku termasuk orang yang membutuhkan validasi dalam hal-hal akademis kayak contohnya nilai dan peringkat dan kayak gitu dan kayak siapa sih yang nggak ngerasain tekanan di bidang pendidikan kan pasti kita semua pernah ngerasain itu apalagi pas sudah deket-deket ujian. Nah jadi hal-hal kayak gitu di mix sama emang aku suka nonton film dengan genre drama, kriminal gitu-gitu. Nah, makanya jadinya itu A+, dia kayak gabungan dari semua referensi itu, dari pengalaman pribadi dan banyak hal lah yang jadi inspirasi aku. Gitu sih, kalau ditanya soal inspirasi. Kalau soal brainstorming, sebenarnya aku brainstormingnya ngelamun aja sih. Kadang tuh pasti ya kan, pasti Kak Nisa juga sering kan. Pasti ngelamun itu bisa datengin banyak inspirasi gitu loh. Kayak kadang sehari pasti ada kayak entah 10 menit, 15 menit kayak kita bengong aja. Tapi ntar biasanya idenya tuh datang justru dari situ gitu. Itu sih kalau aku nggak brainstorming yang gimana-gimana sih. Nah, terus gimana sih Kak cara kamu tuh mengekspresikan emosi kamu kayak dia apa dituangkan di dalam novel itu tuh gimana caranya? Biar kayak sampai gitu ke Kalau soal gimana cara nuangin ekspresi, mungkin emosi juga dari karakternya, sebenarnya kayak aku pernah baca dari salah satu penulis novel juga, dia di Lestari, kalian pasti tahu. Dia bilang kalau misalkan kita itu harus, kalau kita nulis karakter, kita harus berkaca sama manusia aslinya. Jadi aku sering observasi aja sih, kayak lihat teman-temanku kalau mereka lagi sedih tuh kayak gimana, kalau mereka lagi senang kayak gimana, lagi marah kayak gimana. Itu sih yang perlu dieksplorasi lebih lanjut ya. Jadi pas kita nulis, karakternya tuh juga kerasa nyata gitu. Jadi feel-nya bisa sampai ke pembaca dengan caranya kita mendekatkan diri sama manusia-manusia aslinya. Kayak gimana sih manusia tuh kalau mereka lagi mengekspresikan emosinya tuh gimana gestur mereka dan eh, ini sih biasanya tuh yang aku amatin kalau misalkan kita nulis kita tuh cenderung pengen kayak numpahin semua yang si tokohnya pikirin gitu ke dalam dialognya atau apa. Padahal kayak in real life, kalau kita marah, kita nggak mungkin ngomongin semuanya. Pasti kayak yang kita omongin cuman kayak beberapa hal dan sisanya kita pendem. Dan itu sih yang aku coba terapin di tulisan-tulisan aku juga. Kayak biasanya dialognya tuh cuman ya apa yang di permukaan, tapi kayak narasinya tuh yang beneran apa yang dirasain sama tokohnya. Jadi pembacanya juga bakal nyadar, oh iya ya ternyata kita nggak mungkin lah kita ngeluarin apa yang mau kita keluarin, nggak mungkin semeledak itu kalau misalkan kita beneran marah or something kayak gitu. Oke, terus ada satu lagi nih challenge yang biasanya dia hadapin sama orang-orang yang mau menulis, itu gimana cara nyelesainnya, Kak? Jujur, soalnya aku beberapa kali nyoba nulis, tapi kayak nggak pernah ada yang selesai gitu. Gimana sih kayak cara punya tekad, punya niat, dan punya kemauan buat mengakhirinya gitu loh, buat ya nulis sampai ending gitu. Jawabannya adalah terpaksa. Jadi, jadi fun fact, karena aku nulisnya di Wattpad nih, dan Wattpad itu uploadnya kayak nggak, misalnya kayak diupload seminggu sekali, sebulan sekali gitu kan setiap babnya. Nah, orang-orang udah pada baca nih, dan mereka udah pada komen kayak, "Ah, Putri mana? Kok nggak ada update bab selanjutnya?" Alas dikejar-kejar terus tau di teror kan. Jadi sebenarnya lebih ke terpaksa menyelesaikan itu ya. Tapi nggak juga, karena itu jadi akhirnya jadi motivasi juga buat aku buat menyelesaikan itu, one of the motivation lah. Tapi kalau misalkan ditanya gimana cara nyelesain tulisan ya, sebenarnya bergantung pada ini sih, pada komitmen kita ya. Kalau misalkan kita beneran serius mau komit nyelesain tulisan, pasti ntar selesai juga. Kalau aku pribadi, aku ngerasa aku ada kayak some kind of personal tanggung jawab gitu ke karakter aku ya buat nyelesain cerita mereka gitu. Karena kayak
aku udah nulis mereka sampai sejauh ini nih, masa gimana nasib mereka nih kok nggak ada kelanjutannya. Nah, aku ngerasain ada tanggung jawab pribadi itu sih. Mungkin kayak terdengar agak-agak aneh, tapi ya itu yang keep me going sampai akhirnya tulisannya selesai. Ya, tapi kadang tuh Kak, aku tuh kayak ngerasa gimana ya? Kan Kak Putri ini upload di Wattpad, terus banyak yang nagih, terus jadi itu dijadikan motivasi. Tapi buat beberapa orang yang nulis malah ngerasa ini malah jadi tekanan dan mereka kayak memilih untuk menghindar dari itu, menjauh dari itu. Jadi kayak ngubah itu buat menjadi motivasi itu kayak gimana, Kak? Mungkin depends sama orangnya juga ya. Karena kan tipe orang beda-beda. Ada orang yang kayak dia butuh dikejar nih, dia butuh ditekan. Ada yang kayak dia nggak bisa nih sama pressure kayak gitu. Dan it's okay gitu loh. Jadi sebenarnya kita bebas aja milih mau platform apapun yang mau kita taruh tulisan kita atau kita mau nulis dimanapun itu bebas. Tergantung kita tuh tipe orang yang kayak gimana. Cuman kalau dari aku sebenarnya aku pastinya juga merasa tertekan sama kejaran dan teror-teror itu. Tapi ya pada akhirnya kayak aku nyadar juga gitu loh, karena bukan cuma pembaca-pembaca aku yang mau cerita selesai, aku juga mau cerita aku selesai. Jadi kayak harus bergerak kayak gitu. Kayak aku nggak terlalu dengerin, aku nggak terlalu nganggep sisi pressure-nya itu, tapi lebih ke ya gimana pressure-nya itu bisa motivate aku gitu. Oke, oke. Terus eh tentang ini juga agak sulit sih buat ditentukan biasanya. Membuat judul biasanya Kak Putri itu kalau misalnya membuat judul tuh di awal atau mungkin kayak menyelesaikan dulu terus memilih judul yang bagus nih buat cerita ini. Biasanya karena aku bukan tipe yang kayak nyelesain satu naskah dulu, terus baru dicari judulnya, aku nentuin judul tuh di awal sih. Tapi emang itu tricky, kayak dari keseluruhan proses nulis, bisa aku bilang salah satu yang paling susah adalah nentuin judul gitu. Karena kan judul harus represent isi karyanya juga, dan kayak ngegambarin kayak ini buku isinya apa sih gitu. Dan di saat yang bersamaan aku juga nggak mau bikin judul yang kayak terlalu obvious, atau kayak ya tau lah udah banyak tipikal judul-judul dan kayak sebenarnya anaknya pengen beda aja sih, pengen spesial aja nih gitu. Jadi emang agak tricky proses pencarian judul itu ya. Tapi padahal kalau udah nemu, seneng sih. Karena kayak, wah ada sesuatu yang ikonik nih buat karya kita. Gitu. Nah, ngomongin tentang ikonik nih, ada nggak sih Kak kayak gaya nulis yang khas dari tulisannya Kak Putri? Oke. Jadi kalau misalkan gaya nulis itu orang bilangnya nggak ada yang original. Pasti semua gaya tulisan kita itu campuran dari semua gaya penulis yang pernah kita baca. Nah, aku setuju. Kayak karena aku sering baca buku juga, jadi pasti gaya tulisan itu campuran dari penulis-penulis, semua penulis yang pernah aku baca. Aku suka banget narasinya. Ada satu penulis, dia penulis Percy Jackson, kalian tahu, namanya Rick Riordan. Dia tuh suka nulis narasi yang agak ada sarkasmnya gitu loh. Nah, terus kayak pas aku nulis, kayak aku kadang nyadar, oh dia dari Riordannya dikit nih, kayak bagian sarkasm-sarkasm di narasi kayak gitu. Atau kayak misalkan dialog-dialog yang padat, itu misal kayak siapa, terus kayak atau narasi yang kayak diksinya agak-agak tinggi tuh kayak siapa. Intinya kayak gitu kalau misalkan gaya tulisan. Dan tapi kalau aku personally, aku salah satu penulis yang lebih luas ngomong di bagian narasi sih daripada dialog. Karena menurutku bisa lebih jujur aja di bagian narasi daripada dialog. Itu kalau soal gaya nulis. Ternyata Kak Putri ini bacanya nggak cuma penulis lokal ya, Percy Jackson juga dibaca tuh. Mungkin ini sih yang susah sih Kak. Gimana cara memulai itu tuh yang susah nih. Sebenarnya klise, tapi mulai aja dulu Tokopedia. Enggak. Jadi sebenarnya iya loh. Karena kalau misalkan kita pikir-pikir terus, kita nggak akan mulai-mulai juga.
jangan ini sih, kayak menurutku kalau yang bikin kita sulit buat memulai itu karena kita mikir kayak, oh ini harus bagus, oh ini harus sempurna, oh ini harus tembus penerbit A, B, C, D, dan lain. Atau aku nggak usah pikiran itu ya dulu, kayak tulis aja, tulis apa yang kita suka, mulai dari hal-hal yang kita suka, hal yang kita suka baca, hal yang kita tonton, omongin topik yang kita suka aja. Nanti lambat laun juga kayak pastinya kemampuan kita buat menuangkan apa yang kita pikiran ke dalam tulisan bakal berkembang. Dan kalaupun nantinya kita memutuskan buat bagi itu sama orang lain sendiri juga bisa menilai. Dan kalau mereka merasa itu bagus juga nanti bakal efek domino gitu loh. Kayak mungkin yang aku bicara dari pengalamanku sendiri ya, karena aku nggak pernah menargetkan harus terbit dan lain-lain, tapi kayak aku nulis aja dan ternyata orang recognize itu, oh ini seru nih gitu, dan akhirnya sampai penerbit juga mau nerbitin dan kemudian dia terus jadi series dan lain-lain. Jadi intinya kalau kalian menuangkan value kalian sejujur-jujurnya, nanti orang lain juga pasti bisa menilai value itu sendiri. Gitu. Oke, sebenarnya itu sih pertanyaan dari aku, Kak. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand, open mic, atau bisa lewat chat. Mungkin sambil nunggu nih, Kak, aku mau nanya tentang kesibukan Kak Putri selama nulis itu cara bagi waktunya gimana ya antara kuliah terus nulis, apalagi kan seperti yang Kak Putri bilang tadi, Kak Putri anak ilmu komunikasi ya, dan ya karena aku juga anak ilmu komunikasi, kita sekelas, aku tahu banyak banget tugasnya kita. Yang nulis-nulis juga gimana tuh Kak caranya menyempatkan waktu gitu untuk menulis? Kalau aku sih biasanya tergantung skala prioritas ya. Jadi pastinya kan aku mengutamakan akademik dulu. Jadi pastinya tugas-tugasku selesaiin dulu. Kalau di sini gini ya ngomongnya ya. Di belakang beda lagi. Enggak. Beneran nih, aku nyelesain tugas-tugasku dulu. Baru habis itu nulis. Jadi sebenarnya aku biasanya nulis tuh di weekend atau pas liburan. Atau sebelum kelas pagi-pagi. Karena aku ngambil kelas siang mulu kan. Nggak bisa bangun pagi nih. Tapi kadang tuh aku kalau lagi bangun pagi ya aku sempatin waktu 1 jam 2 jam buat nulis dulu. Baru habis itu berangkat kuliah dan kecimpung dengan tugas-tugas ilmu komunikasi yang banyak itu ya, Kak Disa. Gitu sih. Soalnya kalau misalnya dari pengalamanku ya Kak, kayak udah stres duluan tuh sama tugas-tugas ilmu komunikasi yang isinya nulis semua. Jadi kayaknya kayak kalau mau nulis yang lain tuh udah cukup gitu, nggak mau dulu gitu, nggak mau nyentuh gitu. Apalagi kalau misalnya ikut organisasi. Kalau Kak Putri sendiri pernah ikut organisasi nggak sih? Terus gimana pengalamannya tuh selama ikut organisasi, terus jadi em, anak kuliah juga, jadi tambahin akademik juga, dan ya menulis. Oke. Nah, aku cukup anak organisator ya. Aku udah 1,5 tahun ikut himpunan jurusan ilmu komunikasi. Dan sebenarnya kalau dibilang stres, karena kayak banyak yang harus dikerjain juga, belum tugas akademis, tugas organisasi, dan gimana caranya bagi waktu sama nulis. Cuman balik lagi ya, karena menurutku kalau misalkan kita emang beneran suka itu sama sesuatu, pasti kita bakal nyempetin waktu buat ngerjain hal itu kayak gitu. Contohnya aku suka banget sama nulis, jadi kayak apapun yang aku kerjain, pasti aku bakal refreshingnya tuh ke situ gitu. Dan gimana bagi waktunya, balik lagi ke skala prioritas sih. Tapi aku emang selalu utamain kayak akademis dan kayak kalau organisasi kan emang itu amanah, jadi kayak dan itu berkaitan sama orang lain juga, jadi pasti aku utamain. Tapi begitu tugas-tugas itu udah selesai, kayak emang sih kayak mager nih, udah ngerjain banyak tulisan harus nulis lagi gitu. Tapi kalau aku sih aku nggak anggap menulis itu sebagai sesuatu kewajiban atau tanggung jawab atau apa gitu loh. Tapi as an escape aja buat aku yang udah sibuk dan udah capek di perkuliahan dan organisasi, padarnya me time-ku adalah nulis dan ngobrol sama karakterku gitu aja. Oke, teman-teman yang mau nanya bisa ya langsung di chat atau mungkin open mic, rasain gitu.
Lanjut, tadi aku mau nanya tentang perasaan Kak Putri nih setelah iPlus diseriusin, terus ternyata banyak peminatnya, tapi tadi katanya sampai trending 1 di Prime Video. Itu gimana sih perasaannya sekarang kayak, maksudnya ini kan iPlus nih lahirnya dari tangannya seorang Ananda Putri, terus sampai udah diseriusin sama sutradara besar juga, Fajar Bustami yang sutradarain Dilan gitu. Gimana sih Kak rasanya? Pasti senang banget ya, excited banget dan grateful, bersyukur juga. Karena yang tadi gue bilang, karena akhirnya apa yang pengen aku sampaikan bisa nyampe ke audiens yang lebih banyak dengan medium yang lebih besar juga dan dinotis lah value-nya sama orang-orang banyak. Aku agak gak nyangka juga kayak bisa bisa sampai sebesar itu. Jadinya aku juga berterima kasih banget dan ya aku lega lah bisa melewati masa-masa writer's block itu ya. Karena misalkan kalau aku nyerah gitu aja kayak nggak akan sampai sebesar ini sih Plus. Oke, masa-masa writers itu boleh dong Kak diceritain? Aku kepo nih, gimana sih masa-masa writers block ya Kak Putri, terus kayak gimana cara overcome? Biasanya orang kayak writers block tuh benar-benar yang kayak udah nggak mau berteman sama naskah gitu. Writer's block terparahku tuh 3 bulan. Jadi dibayangin aja cerita Wattpad yang biasanya kayak upload seminggu 2 minggu sekali tiba-tiba mandek 3 bulan. Dan itu semua pembaca aku tuh neror dari sebuah sosial media yang kayak dari Wattpadnya sendiri, dari IG, Twitter, bahkan email, bahkan pokoknya semua sosial media aku di teror lah kayak kamu terupdate, kamu terupdate. Itu sih writer's block terparahku ya. Tapi emang fenomena writer's block ini menurutku kayak dia nggak bisa dipaksa gitu loh. Memang yang aku lakuin setiap kayak aku buntu atau ketemu writer's block ya, dan naskahnya didiemin dulu. Kalau misalkan Kak Disa bilang jangan berteman sama naskah, itu benar sih kayak diemin dulu naskahnya. Kita lakuin hal lain kayak misal nih kita cari referensi lain lah, baca buku, nonton film, dengar musik, jalan-jalan, main sama temen, apapun itu. Jadi pas kita udah balik ke naskahnya lagi, kita tuh bisa baca naskah itu sebagai sesuatu yang baru. Jadi kayak kita bisa ngeliat, oh celahnya di sini nih. Nah dari situ biasanya muncul inspirasi lagi. Gitu sih kalau aku ngatasin writer's block. Terus ada nggak sih Kak rencana kayak mau explore genre ini? Karena kebetulan nih baca A+ buat kita yang anak IPS agak pusing Kak. Karena isinya pelajaran fisika, pelajaran kimia gitu. Jadi kayak ini maksudnya apa gitu, nggak ngerti. Ada nggak sih Kak kayak rencana mau explore genre ke genre yang lain gitu, horor mungkin atau romance gitu. Sekarang kebetulan aku lagi nulis spin-off-nya A+. Judulnya Kita Butuh Kapasitas Semesta di Wattpad. Itu genre full romance. Karena pusing juga ya menulis kriminal dengan segala teori-teori itu. Jadi itu sih. Sama ada lagi satu, judulnya Quarter Life Crisis. Dia juga drama family gitu ceritanya di Wattpad. Nanti yang baca Wattpad bisa follow Wattpad aku di @cokotwister ya. Terus kalau explore genre sebenarnya aku tertarik banget sama action kan. Plus kan juga ada action-actionnya. Cuman aku tertarik banget nulis yang beneran full thriller action gitu. Kayaknya itu bakal jadi project aku mendatang juga. Kalau horor kayaknya belum ya, karena sebenarnya aku agak penakut Kak Disa. Jadi kayak kalau genre horor skip dulu ya. Gitu sih, mungkin nanti aku juga bisa nulis yang kelas IPS ya, biar lebih relate gitu. Mungkin pelajarannya bisa geografi, ekonomi gitu ya. Nah, itu tuh menarik sih Kak, karena kalau misalnya dari banyak genre terus banyak topik yang dibicarakan, berarti kita perlu riset. Nah, gimana sih kamu tadi tuh ngelakuin riset sebelum menulis buku itu tuh kayak gimana? Eh, Biasanya banyak penulis yang nggak mulai nulis alasannya karena masih riset.
Nah, aku coba tidak menerapkan itu. Jadi biasanya aku ngerjain riset bareng sama nulisnya. Jadi lagi ada bahan apa yang perlu diriset, nah aku riset. Jadi sambil jalan juga nulisnya. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau riset memang bisa dari banyak sumber ya. Yang jelas udah ada internet, maka semua sumber informasi di seluruh dunia udah pasti terbuka. Yang pastinya perhatiin aja sumbernya kredibel atau enggak. Terus kayak kalau misalkan mau riset yang lebih kredibel, biasanya aku dari buku juga, dari literatur juga. Kayak gitu aja sih kalau misalkan soal riset. Karena iya sih, kalau E+ emang topik yang ku bawa emang agak-agak butuh riset banyak ya, karena dia nyenggol kayak masalah kedokteran dan ada pemerintahan dan lain-lain segala macem. Dan sebenarnya riset itu adalah menurutku kunci dari keberhasilan cerita juga ya, karena dengan riset tuh ceritanya bakal lebih kerasa nyata dan nggak kerasa fiktif banget gitu loh, nggak kerasa kayak karangan banget. Jadi menurutku riset itu salah satu fondasi penting kalau kalian mau mulai nulis cerita. Misalkan jangan selama riset bilangnya, masih riset nih, masih riset, nggak nulis-nulis. Jadinya itu aja sih kalau dari aku. Oke, teman-teman yang ikut hadir di ruangan ini bisa langsung, jangan lupa mengisi link presentasi yang sudah ditaruh di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Tasya nih Kak Putri, tadi nama Wattpad-nya apa? Aku tulis ya, wait. Halo ya teman-teman, mungkin yang belum baca E+ juga bisa baca di situ. Dia masih lengkap. Kalau kalian mau yang lebih lengkap lagi, novelnya ada di Gramedia atau di Lovable Store lagi promo. Jadi promosi ya Kak Disa, maaf ya. Sambil mengisi waktu ya kan, siapa tahu. Promosi seriesnya juga dong Kak. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton, series E+ available di Prime Video. Udah dari tanggal 25 Mei kemarin. Dan iya, ditonton aja di Prime Video ya, series E+. Dia ada 6 episode, satu episode sekitar kayak 30-45 menit. Ada Aliando. Nonton yang... Iya, ada Aliando guys. Mungkin yang kangen sama Aliando, lama nggak lihat Aliando, bisa tuh nonton. Nontonnya jangan yang bajakan ya, please. Di Prime Video, jangan di tele. Jangan di Iya TikTok. Kak Bu? Iya, jangan di TikTok. Ada pertanyaan dari Kak Nurul nih, Kak Putri, kalau untuk genre ceritanya apa aja, Kak? Buat genre sekarang, aku lagi fokus ke kayak romance drama gitu. Tapi buat next, aku bakal geser ke thriller action. Emang agak beragam nih, anaknya emang suka eksplorasi aja. Kalau misalnya genre itu sebenarnya tergantung suasana hatinya Kak Putri, atau karena lagi tertarik di situ, atau gimana, Kak? Kalau aku tergantung kayak kebutuhan cerita aja sih, karena kadang aku dapat ide cerita yang kayak membutuhkan dia fokus ke romance-nya misalkan, atau fokus ke drama keluarganya misalkan. Tergantung ide yang datang aja sih kalau dari aku. Kadang ada juga cerita yang kayak datang-datang tiba-tiba idenya, oh ini harusnya action nih, kayak gitu. Jadi kayak aku nggak membatasi lah genre apa yang mau aku tulis, kayak aku udah nyaman di sini jadi aku nulisnya ini doang, aku nggak kayak gitu. Jadi kayak tergantung ide cerita apa yang lagi datang, ya itu yang aku kerjain, genrenya apapun aku kerjain kecuali horor ya mungkin ya, serem agaknya. Nah, ini dari Kak Intan, ada yang mau ditanyain. Mungkin Kak Intan boleh open mic. Kak, aku mau nanya. Intan dulu. Oh, Intan dulu ya? Boleh deh. Nggak apa, Tasya dengan. Mungkin aku mau nanya, Kak.
Kak Putri ini kalau lagi nulis nih, Kak Putri ini ada target nggak Kak? Kayak sehari harus berapa lembar naskah, berapa halaman gitu, atau enggak mungkin seminggu, atau enggak semaunya aja gitu Kak, kayak nulis berapa, atau memang ada targetnya atau tidak ada? Sih Kak. Kasih. Langsung dijawab aja atau gimana Kak Disa? Boleh langsung dijawab aja. Oke. Memang gini Kak Tasya, jadi aku dulu sempat kayak gitu menerapkan kayak sehari harus nulis sekian kata, sekian halaman. Dan pada akhirnya karena tugas-tugas yang menumpuk gitu ya, akhirnya tidak tercapai juga tuh target begitu. Jadi sekarang aku lebih ke, karena aku upload rutin di Wattpad juga, jadi aku kayak upload setiap satu minggu tuh satu bab. Jadi pokoknya aku targetinnya, oh minggu ini harus selesai bab ini. Kayak gitu aja sih ngejarnya sekarang. Gitu aja sih. Karena kalau ditargetin satu hari satu halaman gitu, tidak berfungsi untuk mahasiswa semester 6 ini Kak, kebetulan ya. Jadi aku lebih kayak gitu aja. Oh pokoknya minggu ini di-update udah aman gitu. Berarti kakak tulis di Wattpad juga kan ya Kak? Nah itu kakak kalau di Wattpad itu uploadnya kayak upload ceritanya itu per minggu atau harian juga Kak, kayak setiap hari gitu uploadnya, update. Kalau di Wattpad aku update-nya 1 minggu sekali di akhir minggu. Oke Kak, makasih. Sukses ya Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Intan. Ya, halo Kak Putri. Aku mau nanya nih, Kak Putri pernah nggak ngerasa nggak pede gitu buat promosi karya di Instagram sendiri? Misalnya Kak Putri nggak pede nih kalau misalnya ketahuan sama teman sendiri gitu. Nah, gimana cara Kak Putri melawan rasa nggak pede itu? Makasih Kak. Thank you Intan pertanyaannya. Nggak pede itu wajar dan sangat manusiawi. Aku dulu juga kayak gitu, kayak aku nggak mau ada temanku yang baca Wattpadku gitu. Makanya aku bikin, fun fact, aku bikin akun IG baru dari akun pribadiku buat promosi tulisan. Dan aku pakai nama pena juga kan, Coko Twister. Karena nggak mungkin @Ananda Putri gitu. Karena dulu aku nggak pede juga buat ngepost tulisanku. Tapi lama-lama, bahkan sampai sekarang mungkin ya, jadi kayak aku tuh sebenarnya agak malu juga kalau misalkan ke teman-teman kuliahku terus kayak kamu yang nulis ini ya, tapi juga agak waduh kok tahu identitas saya terbongkar gitu kan. Tapi padahal mereka tuh juga ternyata juga kayak wah keren ya, juga kayak recognize dan kayak muji juga dan kayak senang juga gitu loh lihat temennya nulis dan ternyata didukung juga gitu. Jadi menurutku kita nggak perlu lah ngerasa nggak pede dan segala macem, karena setiap orang bebas berkarya dan setiap orang bebas menuangkan apa yang dia mau lewat cara apapun, dan orang-orang tuh nggak akan se-judgmental itu kok. Kayak dulu tuh aku ngerasa takut banget karena aku takut apaan sih nulis-nulis nanti teman-temanku bakal mikir kayak gitu, tapi ternyata kelihatannya enggak, mereka juga malah support kita juga, malah promosiin juga. Jadi nggak usah nggak pede, lakuin aja apa yang mau kita lakuin, tulis aja apa yang mau kita tulis, nggak usah pikirin judgement dari orang lain gitu. Terima kasih Kak Putri. Sukses selalu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin dari aku sih Kak, pernah nggak sih ada pengalaman yang kayak lagi asik banget nih nulis sampai lupa tuh ada tugas gitu. Terus jadinya kayak yang lain-lain tuh keteteran karena nulis. Biasanya kan orang kalau misalnya udah nulis, udah masuk ke dunianya sendiri sampai lupa dunia gitu. Artinya pernah ya, mungkin aku kelupaan ngerjain tugas karena kasihkan nulis gitu.
karena aku tuh tipe orang yang kalau misalkan aku lagi nulis, aku tuh bisa yang kayak nulis straight 3-4 jam nulis doang tuh bisa. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada inspirasi nih, mau nulis 5 menit pun juga nggak dapet apa-apa nih. Jadi aku tuh pengen kayak gitu sih. Aku nggak bisa yang kayak rutin tiap hari nulis, tiap hari dapat 1 lembar gitu nggak. Tapi kayak kadang-kadang setelah sebulan kita nggak menulis, tiba-tiba kita nulis jadinya 3 bab gitu. Aku tipe orang yang spontan uhuy gitu sih Kak. Jadi pastinya aku pernah ya kalau menelantarkan tugas. Maaf ya Pak dosen, Bu dosen. Jadi ada masa-masa produktifnya gitu ya. Produktif banget nih gitu. Produktif banget nih, betul. Oke, mungkin aku mau nanya ini sih. Karakter, inspirasi dari karakter di cerita Kak Putri itu dari mana sih? Gimana Kak Putri? Kan karakter di ceritanya Kak Putri sejauh yang aku tahu tuh selama ini banyak ya, dan setiap karakter tuh punya perbedaan masing-masing gitu. Gimana sih Kak Putri kayak apa namanya mengklasifikasikan, oh ini dia kayak gini, kayak gini, kayak gini, itu tuh kayak gimana gitu? Karakter ya. Salah satu yang paling aku suka dari proses nulis itu sebenarnya bikin karakter sih. Karena aku suka fascinating juga kan lihat teman-teman kita nih beda-beda orangnya, tipe-tipe orang tuh kayak gimana. Ada yang gini banget, ada yang gitu banget. Jadi menurut aku menyenangkan sih buat creating karakter ya. Biasanya aku kalau creating karakter itu selalu dari dia sekarang kayak gimana. Misal dia sekarang orangnya pemberontak dan lain-lain. Baru aku works on background-nya, kayak kenapa dia bisa jadi pemberontak hari ini, kayak apa yang terjadi sebelumnya sama dia. Pasti dari latar belakang keluarganya kayak gimana, dia dapat parenting yang kayak gimana, terus kayak kebiasaannya apa, hobinya apa. Baru aku kerjain itu gitu. Jadi misalnya aku mulai dari karakter dia sekarang kayak gimana dulu. Terus biasanya juga aku nentuin visualnya, karena visualnya tuh menurut aku penting ya, karena nggak harus kayak dia based on orang siapa gitu, tapi kayak misal rambutnya panjang atau pendek, terus dia pakai kacamata atau enggak, terus outfitnya kayak gimana, terus dia kebiasaannya gimana, dia biasanya ke kantor atau ke sekolah dia naik kendaraan apa, hal-hal kecil kayak gitu sih, kayak detail karakter yang kayak gitu yang pada akhirnya bisa bikin karakternya utuh gitu menurutku. Gitu sih. Dan aku senang juga bikin karakter yang beda-beda, jadi bisa ngelatih juga diversity dari tokoh-tokoh yang ada di cerita itu. Kalau misalnya penentuan karakter kayak misalnya nama, terus kayak how it looks like kayak physically, terus dari sifatnya juga itu kan mungkin bisa ditentuin dari awal. Nah kalau misalnya backgroundnya secara dari kayak backgroundnya dia bisa menjadi seperti ini, itu tuh apakah ditentukan sejak awal juga atau mungkin di pertengahan cerita terus realize, oh iya harusnya kalau misalnya dia karakternya kayak gini, berarti backgroundnya dia bisa jadi seperti ini, kayak gini-gini gitu, Kak. Kalau itu aku seiring berjalannya waktu ya, seiring nulis juga. Karena aku tuh kayak semakin jauh nulisnya, semakin kita kenal juga nih sama karakter kita. Jadi kayak kita pasti ngerti nih, oh kenapa dia bikin keputusan A bukan B. Pasti karena di masa lalunya dia pernah bikin keputusan itu, terus dia ada gini, gini, gini. Nah itu baru aku creating background-nya dari sana sih. Jadi mungkin di awal nggak terlalu gamblang juga, nggak terlalu detail juga background-nya, tapi minimal kita ada gambaran, oh dia waktu kecilnya kayak gini gitu. Tapi kayak seiring kita nulis, gambaran itu jadi makin detail. Oh dia pernah ngalamin A, B, C gitu. Makanya dia bisa jadi dirinya yang sekarang kayak gitu. Nah, bahas tentang karakter nih. Karakternya Kak Putri ini kan banyak banget. Ada nggak sih kayak bingung gitu, kayak pusing gitu mau memerankan, ini aku bikin dialog 6 orang nih, beda-beda semua. Terus mereka ngobrol di waktu yang barengan tuh bingung nggak sih, Kak? eh karena dari awal mungkin aku bilang karakterisasi dari karakterku tuh udah spesifik banget ya. Mungkin aku ambil contoh kalau misalkan ada namanya Ale. Dia ini Ale omongannya yang kayak dia rebel, pemberontak, dan kayak dia ngomong tuh nggak lemah lembut, galak gitu pokoknya. Terus ada karakterku namanya Aurora yang dia emang lahir dari keluarga uh, konglomerat dan kayak
yang selalu dari awal diajarin manner dan tata cara ngomong yang harus lemah lembut dan lain-lain. Jadi pastinya cara bicara dua orang ini beda banget dan dialognya juga akan beda banget dan pasti terlihat. Even kayak kita nggak bilang oh ini Aurora yang ngomong, tapi orang pasti oh ini Aurora yang ngomong nih karena dia ngomongnya pakai manner. Kalau misalkan Al yang ngomongnya galak dan nggak ada tata cara ngomong yang benar gitu. Bisa dilihat dari situ sih. Jadi pemikiran karakternya juga berperan di situ. Oke, keren sih Kak. Soalnya kalau misalnya ya dari pengalamanku juga tuh kayak kita impersonate kayak orang-orang di dalam, misalnya di dalam chat room yang sama itu jujur agak merasa tertekan karena kita harus mikir nih, oh dia kayak gini-gini, terus aku harus ganti di scene selanjutnya harus menjadi orang ini, terus di percakapan selanjutnya, di kalimat selanjutnya harus jadi orang ini. Itu sebenarnya itu sih yang kayak menjadi tantangan juga. Iya sih, pasti ada challenge ketukar-tukar kayak gitu ya, apalagi kalau tokohnya banyak. Cuman itu tadi sih, kalau misalkan kita semakin kenal sama karakter kita, semakin kita paham dia tuh backgroundnya kayak gimana, pasti kita juga kayak, aku soalnya sering kayak ada, kayak aku lagi nulis, terus kayak aku stop, terus aku mikir kayak dia nggak bakal gini dah. Ya, saya ada momen-momen kayak gitu, kayak dia nggak bakal ngelakuin ini, kayak dia nggak bakal ngomong kayak gini. Nah, ya itu berarti tanda aja kalau misalkan kita udah beneran kenal sama karakter kita nih, makanya kita udah nyadar, oh dia nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu udah ciri-ciri dari karakterisasi yang berhasil sih menurutku. Terus mungkin dunia penulis nih setelah Kak Putri jadi penulis, terus kayak mungkin ada kayak kenalan juga nggak sih sama penulis-penulis Wattpad lainnya mungkin yang dijadikan novel itu tuh gimana sih lingkungan terjun di dunia penulis-penulis ini? Eh, iya sih, karena kayak aku upload di Wattpad juga, jadi kayak sometimes ada penulis-penulis Wattpad yang ikutan baca ceritaku. Mungkin salah satu yang aku kenal, Kak Wulan Fadi, dia legenda Wattpad Indonesia banget. Itu dia juga waktu itu sempat baca e-post dan sempat kayak DM aku juga. Terus ada Kak Bayu Permana, kalau kalian tahu. Terus Kak Putri lagi-lagi, Kak Asri Aci, Kak Luluk, HF, Mariposa. Pasti udah pernah dengar. Biasanya orang-orang itu sih. Dan mereka, menurutku lingkungan Wattpad Indo ini cukup suportif ya. Karena mereka mau baca dan mau kayak dukung amatir-amatir yang baru masuk ke dunia Wattpad itu sendiri. Walaupun mereka udah senior banget kan hitungannya. Gitu sih. Oke, terus kan tadi terjun ke dunia penulis-penulis. Nah, ini sekarang terjunnya ke dunia perserisan. Gimana sih Kak rasanya kayak waktu pertama tahu tentang kayak wah ini cast yang bakalan meranin karakter-karakter kesayangan aku itu gimana sih rasanya? Eh, excited dan penasaran banget sama gimana cast-nya itu bakal bawain karakternya. Karena karena Epos itu salah satu poin pentingnya adalah karakterisasi dari 5 tokoh ini kan, 5 anak SMA ini, yang kayak mereka karakternya tuh beda-beda dan spesifik banget, bahkan secara looks juga mereka beda-beda banget. Ada yang perandalan, ada yang kayak murid teladan banget looksnya kayak gitu. Dan pas aku lihat poster dan cast reveal-nya, aku ngerasa kayak Falcon Pictures tuh beneran merhatiin detail karakter itu. Jadi mereka beneran masukin dari secara art, secara wardrobe dan lain-lain tuh beneran ngikutin dari novelnya. Makanya aku kayak, wah excited banget nih buat ngeliat gimana nanti cast-nya itu bakal bawain peran mereka masing-masing. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Ini kita bahas tipis-tipis nih tentang seriesnya juga. Saya boleh. Ya, silakan Kak Esti.
Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Hesti Putri, izin bertanya kepada Kak Putri. Karena apa yang dijelaskan Kak Putri mengenai ini ya cerita ataupun novel. Kalau berdasarkan kayak passion gitu Kak, kalau saya tuh lebih suka kayak cerita-cerita yang ambigu gitu Kak. Jadi ada dua makna yang apa ya yang tersirat yang tersampaikan di novel-novel. Jadi kata-kata yang kayak ambigu tuh menurut saya itu keren banget. Pertanyaan saya, apakah di Kak Putri juga tuh pernah membuat kayak buku-buku yang seperti itu, ataukah mungkin di temannya Kak Putri, gimana sih caranya agar kita bisa menciptakan kayak kata-kata yang mengandung dua makna? Itu sih Kak. Oke, langsung aku jawab aja ya. Thank you Kak Esti pertanyaannya. Menciptakan kata-kata yang dua makna gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau misalkan kita mau bikin tulisan kita jadi kayak lebih bervariasi lagi kosakatanya atau mungkin kayak diksi-diksi yang bermakna ganda kayak tadi, kita harus sering baca buku sih menurutku ya. Karena semakin banyak kita baca buku, kita jadi semakin banyak perbendaharaan kata kita. Jadi kayak kita nulis tuh katanya nggak itu aja, tapi kayak oh aku pernah baca di sini nih kayak gini-gini gitu. Dan itu juga secara nggak sadar ya, misalnya kayak aku tuh kalau misalkan udah buntu nulis, udah nggak tahu mau nulis apa, aku biasanya baca buku. Karena kayak semakin banyak kita konsumsi kata-kata juga, kita jadinya juga banyak ya yang bisa kita keluarin. Jadi yang kita ekspresiin juga kata-katanya bisa beragam. Dan kalau misalkan Kaisti suka buku-buku dengan mungkin yang bermakna ganda tuh berarti kayak diksinya agak-agak nggak sederhana gitu ya, kayak agak-agak tinggi, terus mungkin ada teka-tekinya gitu, bisa cari aja buku-buku yang emang genrenya kayak gitu. Jadi lebih gampang lagi nantinya. Oh, kalau kakak udah konsumsi yang bermakna ganda, kakak nulisnya juga gampang lagi. Bisa kayak diterapin aja gitu. Mungkin contohnya bisa baca buku-bukunya di Lestari tuh, buku-buku sastra kali. Kan itu banyak ya nggak Kak Putri? Ini juga pembaca buku di Lestari setahu aku ya nggak Kak? Baca, iya deh, seru bukunya Lestari. Tapi bacanya harus dengan pikiran jernih ya. Nah kalau nggak jernih agak pusing juga tuh. Aku suka banget BTW di Lestari, Aroma Karsa, kalau mau baca. Itu fantasi juga. Sama ada antologi Supernova, itu juga seru banget. Tapi itu agak agak 7 buku sih kalau mau, nggak apa-apa. Cuman mungkin for starter ada Del Stari yang dia trilogi juga namanya Rapi Jali. Dia tentang anak remaja gitu. Cuman nggak kalah seru juga sih menurutku. Dia tentang perjalanan musik gitu. Bagus banget. Oke, mungkin aku mau nanya tentang ini sih Kak. Apakah kita tuh harus, kan Kak Putri tadi bilang banyak-banyak baca buku biar punya konsumsi banyak kata gitu kan. Nah, kita tuh harus ngambil kelas nulis juga nggak sih buat punya hasil tulisan yang bagus? Sebenarnya nggak wajib. Karena menurutku nulis itu bisa otodidak, bisa dipelajarin dari mana aja. Tapi kalau kalian mau ambil kelas nulis, kalian jadi pasti lebih ngerti kayak struktur cerita yang benar tuh kayak gimana. Terus kayak hal-hal teknis lainnya dari nulis sih. Jadi menurutku tidak mandatory, tidak wajib. Tapi kalau misalkan kalian mau, kalian pasti bakal lebih gampang dan menyenangkan lagi buat nulis. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, by the way, buat Kak Putri yang suka banyak baca buku, di RBA tuh punya banyak buku Kak Putri itu, kalau misalnya Kak Putri lihat di belakangnya Rio tuh ada banyak banget, dan itu tuh satu ruangan gitu rak-rakan isinya buku semua.
Jadi kayak segala jenis buku di situ ada, dari buku bedah kedokteran tuh ada sampai novel-novel berbahasa Inggris juga ada. Waduh, keren banget tuh. Perpusnas kalah kayaknya ya sama yang belajar akil. Aku jadi pengen mampir. Mampir aja Kak, nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan selanjutnya, closing statement deh dari Kak Putri buat teman-teman semua di sini. Pesannya apa untuk teman-teman semuanya ke depannya? Pesannya apa ya? Mungkin temuin apa yang kalian suka dan kayak start mulai dari situ aja. Kerjain apa yang kalian suka dan gak usah pikirin apa kata orang lain nantinya, tapi kerjain dulu aja. Karena kalian nggak tahu kapan hal yang kalian suka itu bakal balikin hal positif ke kalian. Udah gitu aja closing statement. Golden ways banget sih Kak Putri sih. Semoga teman-teman yang lain juga kayak bisa mencontoh semangatnya Kak Putri buat menekuni hobinya, hal yang digemari kayak nulis, terus mungkin teman-teman yang lain suka hal-hal yang lain, mungkin desain atau ngedit-ngedit video tuh bisa banget ditekunin sampai jadi kayak Putri. Pastinya kan menghasilkan banget sih Kak Putri ini jadi penulis, terus novelnya udah dibeli juga sama Falcon, dijadiin series, itu kan oke banget di umurnya yang masih 21 tahun, itu dapat capaian gede banget sih Kak. Mungkin selanjutnya aku serahkan ke MC, kepada Kak Firda, dipersilakan. Iya, Kak. Kak Firda. Baik, sekarang masuki sesi dokumentasi ya teman-teman. Dipersilakan kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Aku mau 1, 2, 3. Lagi ya. Diambil lah ini kalau siapa harus. 1, 2, 3. Mungkin bisa gaya bebas aja ya. 1, 2. Hati-hati di jalan, Kak. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak-banyaknya pada Kak Ananda Putri selaku narasumber pada hari ini. Yang selanjutnya berkenan menyempatkan waktunya dan berbagi banyak sekali ilmu kepada kami.
Mohon maaf. Oke. Semoga teman-teman yang lain juga mendapatkan insight-insight baru ya dari sesi sharing session pada sore hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan SSBS pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini memberi banyak manfaat buat teman-teman semua. Terakhir dari saya, Adira Firda, selaku MC pamit undur diri. Lebih kurangnya dimaafkan. Mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri.